Desert ready. Sounds ready. Ya, hari ini lagi di Garuda Run Bike ya, untuk push bike nih, olahraga anak. Ini sangat bagus sekali untuk psikologi anak. Nah, kita akan bahas nanti kenapa ini bagus untuk psikologi anak. Ini lokasinya ada di mall ya, Jakarta. Nih tuh rame banget. Kita akan bahas tentang fenomena olahraga push bike ya. Push bike yang ada di sekarang ini ya, tentang psikologis anak apa aja. Telah hadir nih. Neng. Nggak mau kayak gitu. Udah ini, nih. Nggak mau. Ini udah langsung. Apa? Apa yang udah janji? Nggak mau. Mukanya mana? Mukanya lihat. Mau tahu gimana? Nggak mau lah, mukanya nggak mau. Iya mau. Nggak mau. Nah, apa sih? Mau nanya apaan sih? Ini kan kita lagi di mana tuh? Oh, lagi di One Bell Park. Dalam apa? Di Fatmawati. Ini kan acara bulanan dalam rangka balancing bike atau push bike. Apa namanya? Race ya. Ini diikutin dari banyak banget peserta dari berbagai kota, terutama Jabodetabek, Bandung sampai ke Jawa-Jawa loh. Dan ini sih sebenarnya emang keren banget ngelihat anak-anak usia berapa ya? Dari 2 tahun ya? 2 tahun. Dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Coba riwo. Sepedanya nggak ada pedalnya guys. Jadi sebenarnya ini rugi juga sih, karena kalau kita beli jutaan, dipakainya cuman buat lomba. Karena lo bayangin kalau misalnya pakai sepeda ini di jalanan, dibawa ke kantor, kalau nggak dibawa ke sekolah, mungkin orang akan bilang, tuh orang waras gak ya? Karena untuk anak, gimana ininya untuk kejiwaan anak dong? Kejiwaan anak ya keren lah, karena mereka yang ngelihat banget sih perubahannya dari Decil ya, Arina terutama salah satunya yang awalnya tuh kayaknya malah salah satunya karena dia waktu lahir itu kan di inkubator ya, jadi kayaknya memang pastilah ada keterlambatan, tapi termasuk dalam hal komunikasi, dalam sosial emosinya terutama, terus apa ya, banyak lah gitu ya. Tapi masya Allah deh, pokoknya semenjak qadarullahnya sejak ikutan push bike ini, mungkin salah satunya karena punya teman banyak, terus apa namanya, ketemu secara intensif kan. Seminggu itu berapa kali deh? Seminggu 4 kali latihan. Itu berapa jam? 4 jam. Sekali latihan tuh 4 jam. Mereka muter apa namanya, latihan sepeda gitu kan, bener-bener datang dan apa namanya, mereka latihan banget gitu. Dan terus kelihatan banget dari mulai daya juangnya yang memang jadi lebih apa namanya, lebih
kuat ya gitu ya. Dan itu kayaknya daya juangnya bukan cuma masalah lomba, tapi misalnya dalam hal-hal keseharian pun memang berpengaruh banget. Jadi lebih punya daya juang. Waktu itu langsung kayak pesat gitu sih si kondisi kemampuan intelektualnya, kemampuan bahasanya, motorik kasarnya, motorik halusnya, sosialnya, emosionalnya, keren banget sih. Kematangan kemandiriannya kayaknya melesat banget. Ini kalau Arina ya salah satunya. Nah kalau Cecil sebetulnya karena dasarnya anaknya pada dasarnya lebih pada dasarnya dia udah lebih matang duluan gitu ya, karena anak pertama cewek gitu ya, dan memang dari lahirnya cenderung nggak ada hambatan sih. Cuman Cecil ini apa namanya ya, kalau Cecil ini sebenarnya dibanding Arina, kalau dalam lomba itu jauh lebih kurang daya juang sebenarnya dibanding Arina. Kalau Arina tuh diem, tapi daya juangnya keren gitu. Dia tuh hampir kayak nggak peduli sebenarnya kalau dia mau menang ataupun kalah. Nah kalau Cecil sebenarnya malah agak terlalu takut kalah. Jadi dia sering dikalahkan sama emosinya. Ya mungkin karena anak pertama cewek, terus dari lahir tuh tinggalnya lama kan sama Nini sama Aki gitu ya. Jadi Nini lah terutama ya. Jadi apa namanya, sebenarnya dasarnya anaknya kurang kompetitif gitu. Jadi dia heboh banget gitu ya. Interpersonalnya sangat bagus, intrapersonalnya juga bagus, tapi akhirnya dia tidak terlalu punya keberanian untuk mencoba hal baru. Jadi biasanya kayak main aman, terus kayak nggak mau kalah gitu ya. Nah dia itu sering banget udah juara, udah di race itu misalnya udah di tengah-tengah tuh udah bagus sebenarnya. Terus nanti kalau ngelihat teman-temannya kayaknya udah mau ngelewatin dia jadi kayak malah panik, terus jadi melehoy gitu. Malah pernah dia itu udah final pertama kali itu dia race pertama itu juara 1 apa 2 gitulah. Terus kan biasa kan di itu lagi kan lomba lagi, terus tahu-taunya karena dia udah ngerasa juara 1, dia malah takut kalau nantinya nggak juara. Akhirnya malah nangis ya, namanya juga nangis kan. Jadinya secara emosi terkuras gitu ya. Jadi akhirnya pas waktunya final malah dia nggak maksimal. Nah kalau Cecil gitu. Cuman memang bagusnya anak-anak ini akhirnya meskipun memang beda-beda ya, tergantung dari karakter anak, tergantung banyak hal lah ya, potensi dan segala macamnya. Tapi memang dalam hal daya juang, persistensi, kematangan, kemandirian dan segala macamnya bagus banget lah. Maksudnya termasuk yang memang saya sarankan untuk siapapun yang mau mengikuti boleh untuk mengikuti, meskipun jangan merasa rugi karena sepeda yang mahal ini nggak bisa dipakai di luaran, cuma bisa dipakai di lomba. Karena kalau dipakai di luaran pakai sepeda nggak digoes, nggak ada pedalnya, sangka orang gila dong jatuhnya ya nggak. Disangkanya sepeda rusak kan. Nah jadi itulah ya, jadi harus siap beli sepeda. Harganya sebenarnya kalau harga berkisar lah ya, maksudnya dari yang mulai yang mahal sampai yang paling mahal yang puluhan juta. Terkait dengan bahannya pasti kan, makin mahal pasti makin mehong, makin bahannya makin bagus, makin ringan. Jadi anak tuh memang jadi lebih bagus. Cuman sini dek bentar sini, ini cepetan, cepet dek. Mau nggak dedek? Nah ini namanya Arina nih tuh ya kan. Tuh liatin deh anak-anak ini di saat lagi istirahat, di saat belum giliran mereka atau mereka udah gilirannya, mereka masih tetap aja main, dan itu bisa main sama siapapun. Ini kan orangnya banyak banget, bukan cuma dari Bandung loh, dari Jabodetabek, bahkan dari tadi ya dari Jawa dan segala macem. Ini bapaknya nih. Bapaknya ya. Nah jadi gitu deh, selalu support, pokoknya kayak gitu deh. Sebenarnya nggak harus push bike sih, cuman yang penting adalah kalau misalnya mau melibatkan anak dalam aktivitas di luar rumah, ini kan karena konteksnya usia dini ya. Jadi kalau mau melibatkan anak di dalam aktivitas di luar rumah, termasuk sekolah dan segala macam, itu salah satu poin pentingnya justru bukan aktivitasnya apa, meskipun itu juga penting ya, tapi salah satu yang paling penting adalah keterlibatan dari kedua orang tua. Hai Nini Yanti. Lagi apa? Nini Yanti sehat dong? Udah nggak ada? Oh ya udah nggak ada Nini Yantinya.
Orang tuanya harus terlibat dulu, orang tuanya harus enjoy dulu, jangan punya target ini itu dulu gitu ya. Jadi pokoknya biarin anaknya enjoy dulu, anak-anak orang tuanya enjoy, anak-anak juga enjoy gitu ya. Nanti baru kalau udah enjoy, kalau merekanya udah enjoy gitu ya, baru nanti diarahkan kepada prestasi-prestasi lainnya. Mamanya, stop. Sini mamanya situ dong. Dibuka dong biar kelihatan cantiknya. Ya. Nah ini mamanya, ya kan, mamanya ini luar biasa loh ya. Jadi di sela-sela segala kesibukannya dia sibuk banget. Dia ini artis udah banyak banget endorse-nya, punya banyak usaha ya. Dan makanya luar. Nah ini anak-anaknya nih. Nah ini Cecil mau tanding. Kalau Dede udah tanding tadi, Dede udah dapat juara 4 final. Wah keren kan? Padahal Dede ini kemarin habis sakit muntah-muntah, mencret-mencret gitu kan. Tapi ya itu karena mereka, terutama Dede itu jauh lebih pertahanan dirinya jauh lebih bagus. Yang jelas dia kalau misalnya mesti lomba, dia akan lomba sih dibanding Cecil yang akan lebih mudah melehoi. Tapi nggak apa-apa karena memang kalau Cecil lebih bagus juga di interpersonalnya. Jadi nggak apa-apa, enjoy aja. Yang penting orang tuanya enjoy dulu, nanti anak-anaknya pasti ikut enjoy juga. Kalau orang tuanya udah stres, orang tuanya udah terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak target, biasanya anak-anak udah nggak enjoy. Akhirnya jadi anak-anak jadi korban dari keambisiusan anak-anak. Anak-anak jadi korban dari keambisiusan orang tua. Mau mulai ya? Nggak tahu, emang udah mau mulai deh? Belum. Oke, itu ya banyak banget patahan-patahan katanya. Jadi singkat, padat, jelas, dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah menyimak. Mungkin kita akan live lagi nanti ya. Jangan lupa terus follow channel lagi Instagram ini ya, Kang Wiwit. Oke, nanti ada ilmu-ilmu lagi. Sekian, terima kasih. Salam dari One Bell Park, Jakarta.